Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan presentasi administrasi farmasi. Administrasi farmasi sendiri merupakan bagian dari mata pelajaran pelayanan farmasi, di mana kalian di sini dikenalkan dengan mengenalkan apa saja sih yang dikerjakan di dalam pengelolaan sebuah apotik atau kefarmasian. Pada mata pelajaran kali ini diawali dengan manajemen apotik. Ya. Sebelum melangkah lebih jauh, kita akan membongkar sedikit tentang definisi dari manajemen. Manajemen adalah usaha atau kegiatan yang dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan bantuan orang lain. Jadi dalam menjalankan sebuah manajemen, baik itu organisasi ataupun individu, baik skala besar ataupun skala kecil, itu kita tetap membutuhkan bantuan orang lain. Pekerjaan tidak bisa selalu dihandle sendiri. Nah, keefisien dan efektivitas sebuah usaha atau kerja dipengaruhi oleh bagaimana seorang manajer atau pengelola mampu membuat orang lain bekerja atau mampu untuk mengkoordinasi semuanya dengan baik agar tepat sasaran. Nah, di dalam sebuah manajemen ada istilah dikenal dengan istilah 6M, yaitu 1 man atau kita kenal dengan sebutan manusia. Nah, manusia ini sendiri merupakan unsur yang paling penting dan istimewa, karena di sini manusia bisa sebagai subjek, bisa juga sebagai objek. Nah, kapan manusia dikatakan sebagai subjek? Itu jika manusia tersebut dapat memulai suatu tindakan dan menjadi penggerak, motivator, serta bisa sebagai dinamisator. Sementara itu, manusia juga dapat berfungsi sebagai objek ketika manusia dapat diatur dan digerakkan seperti sarana lainnya. Nah, kembali lagi, karena manusia mempunyai jiwa dan perasaan, maka kita jika mengatur atau menyuruh orang lain harus dihargai secara wajar sesuai dengan harkat dan kemanusiaan. Lanjut lagi, unsur manajemen yang kedua adalah uang, money. Ya. Uang berperan sebagai sarana utama untuk mencapai tujuan, di mana uang ini sendiri digunakan untuk membiayai tenaga kerja, membeli material, membeli mesin, sebagai biaya penelitian, modal pemasaran, dan lain-lain. Nah, untuk mencapai penggunaan uang yang efektif dan efisien, maka diperlukan bagian yang ahli dalam mengelola tatanan keuangan suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, material atau bahan-bahan. Material merupakan sarana pokok dalam melakukan usaha, baik produksi ataupun perdagangan. Bisa berupa bahan mentah, bahan setengah jadi, atau bahan jadi. Lanjut, unsur manajemen yang keempat adalah cara atau metode yang digunakan.
Proses produksi yang digunakan biasanya telah distandarisasi sehingga dapat dipraktekkan oleh semua pegawai demi keseragaman produk atau hasil. Yang kelima, masih mesin. Ya. Sarana ini merupakan unsur manajemen yang penting dalam dunia modern, di mana mesin ini bisa mempercepat, bisa memperlancar proses penyelesaian pekerjaan, serta bisa juga melipat gandakan hasil produksi. Nah, penggunaan mesin ini menguntungkan dalam persaingan usaha. Yang keenam sekarang. Yang keenam adalah market atau pasar. Nah, ketika barang yang kita produksi sudah mulai banyak atau sudah mulai menumpuk, selanjutnya langkah yang dilakukan adalah melemparkan barang ke pasar atau mendistribusikan barang. Pemasaran barang ke pasar merupakan bagian puncak yang menentukan apakah hasil dapat diterima konsumen atau tidak, atau hasil tersebut banyak disukai atau tidak. Nah, prinsip-prinsip dari manajemen itu perlu dalil khusus dan untuk perlu dalil khusus untuk pedoman dalam melaksanakan tugas atau dikenal dengan prinsip manajemen ya. Dalam melaksanakan manajemen diperlukan dalil yang khusus sebagai pedoman atau pegangan para manajer dalam melaksanakan tugasnya. Prinsip manajemen itu dikenal, yang pertama adalah division of work atau prinsip pembagian usaha, di mana pegawai yang kita tempatkan harus sesuai dengan kemampuan, harus sesuai dengan pendidikan dan keterampilan, serta sesuai dengan keadaan fisik dan psikisnya. Yang kedua, prinsip wewenang dan tanggung jawab, ya, di mana pembagian kerja harus disertakan dengan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, di mana wewenang yang diberikan kepada bawahan harus jelas batasannya dan harus menganut prinsip keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah kesatuan komando, di mana perintah terhadap bawahan harus sama dari atas sampai ke bawah dan harus berasal dari sumber yang sama. Hal ini bertujuan agar dalam melaksanakan tugas, bawahan tidak bimbang dan ragu, serta jelas kepada siapa dia harus bertanggung jawab. Oke. Yang keempat, prinsip KISS. Nah, prinsip KISS ini koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi. Koordinasi sendiri merupakan cara untuk menghimpun dan mengarahkan kegiatan semua alat dan sarana untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan yang dicapai. Sedangkan integrasi adalah cara untuk menyatukan berbagai bagian atau unit dalam organisasi. Sinkronisasi sendiri adalah proses untuk menyelaraskan atau menyesuaikan kegiatan agar tercapainya sebuah sasaran. Dan yang terakhir ada simplikasi. Simplikasi adalah menyederhanakan proses pada suatu sistem agar tidak peroleh penghematan terhadap waktu, penghematan terhadap uang, dan penghematan terhadap tenaga yang digunakan. Berikutnya, prinsip manajemen yang selanjutnya adalah tertib dan disiplin. Ketertiban dan kedisiplinan semua pihak sangat penting untuk menyelesaikan pekerjaan agar hasilnya tepat waktu dan mutunya baik.
Prinsip manajemen yang selanjutnya adalah semangat dan kesatuan, di mana jika setiap orang bekerja sama dalam suatu usaha, maka perlu punya jiwa kesatuan, rasa senasib dan seperjuangan, mulai dari tingkat yang paling atas sampai yang paling bawah. Dengan demikian diharapkan semua orang yang terlibat akan bekerja dengan senang dan timbul inisiatif serta prakarsa untuk memajukan usaha yang dikerjakan bersama-sama. Dan yang terakhir, prinsip keadilan dan kejujuran. Semangat kesatuan akan terbina jika dalam suatu usaha keadilan dan kejujuran itu selalu dijaga. Adil dalam pembagian pendapatan sesuai dengan berat ringannya tugas dan tanggung jawab seorang. Jujur dalam bekerja, di mana mendahulukan kepentingan bersama dan organisasi, bukan mendahulukan kepentingan pribadi. Sekarang masuk ke manajemen apotik. Apotik adalah suatu tempat yang tertentu dilakukan, di mana di sana dilakukan pekerjaan kefarmasian, menyalur perbekalan farmasi, perbekalan kesehatan lain kepada masyarakat. Ini sesuai dengan keputusan Menteri nomor 1332 garis miring Menkes garis miring 10 Romawi garis miring 2002. Kita masuk ke manajemen apotik. Dalam manajemen apotik adalah manajemen farmasi yang diterapkan di apotik. Sekecil apapun apotik, sistem manajemen apotik terdiri dari beberapa tipe manajemen. Yang pertama, manajemen keuangan. Manajemen keuangan tentunya berkaitan dengan mengelola keuangan dari keluar masuknya uang, penerimaan, pengeluaran, piutang, dan lain-lain. Yang kedua, manajemen pembelian. Ini meliputi mengelola defekta, pengelolaan vendor, pemilihan item barang yang harus dibeli dengan memperhatikan FIFO dan LIFO, kinetika arus barang, serta pola epidemiologi masyarakat sekitar apotik. Selanjutnya, manajemen penjualan. Manajemen penjualan meliputi pengelolaan penjualan tunai, kredit, dan kontraktor. Selanjutnya, manajemen persediaan barang. Dalam manajemen persediaan barang, ini di dalamnya meliputi pengelolaan gudang, persediaan bahan racikan, serta kinetika arus barang. Manajemen persediaan barang berhubungan langsung dengan manajemen pembelian. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran berkaitan dengan pengelolaan dan teknik pemasaran untuk meraih pelanggan sebanyak-banyaknya. Ini tampak pada apotek modern, tapi jarang diterapkan pada apotek-apotek konvensional atau apotek-apotek yang dikelola oleh mandiri. Yang terakhir adalah manajemen khusus, di mana pada manajemen khusus ini diterapkan apotek sesuai dengan kekhasan masing-masing. Contoh, pengelola untuk apotek yang dilengkapi dengan lab klinik, apotek dengan swalayan, dan apotek yang bekerja sama dengan balai pengobatan lainnya. Nah, apotek itu apa? Tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Nah, administrasi farmasi itu apa? Kegiatan yang berkaitan dengan pencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, serta menyimpan.
Keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap unit usaha secara luas didefinisikan sebagai proses penyelenggaraan usaha dan kerjasama kelompok berdasarkan tingkat pemikiran tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam manajemen apotik ini ada hubungan antara administrasi, organisasi, dan manajemen. Ya, administrasi adalah proses atau usaha kerjasama untuk mencapai tujuan. Organisasi sendiri adalah wadahnya, tempat belajar atau tempat manajer berusaha melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam administrasi. Berikutnya manajemen pengelolaan. Di sini bagaimana mengatur dan mengendalikan serta merencanakan apa yang akan dikerjakan. Kesemuanya ini tujuannya adalah satu, yaitu tujuan final atau hasil. Nah, administrasi yang biasa dilakukan di apotik meliputi administrasi penjualan, yaitu penjualan resep, penjualan bebas, langganan, dan pembayaran secara tunai. Selanjutnya administrasi pembukuan, di mana dalam kegiatannya mencatat keluar dan masuk uang disertai dengan bukti pengeluaran dan pemasukan. Administrasi pergudangan sendiri di sini mencatat penerimaan barang dari mana dan mengeluarkan barang untuk apa dan kepada siapa, serta masing-masing barang diberi kartu stok. Nah, selanjutnya administrasi pembelian. Di sini dilakukan pencatatan pembelian harian secara tunai atau kredit dan dicatat dari mana barang itu dibeli. Nota yang didapat atau bukti yang dikumpulkan itu diarsipkan atau disimpan agar suatu saat bisa digunakan untuk kepentingan yang lain. Ya. Terakhir adalah administrasi kepegawaian. Contohnya absensi serta pencatatan kedudukan, pengelolaan gaji. Terus pelayanan di apotik, kita masuk pelayanan di apotik ya. Pengelolaan apotik di bidang pelayanan kefarmasian ini meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran distribusi perbekalan kesehatan di bidang farmasi, dan pelaporan serta pengelolaan obat-obat narkotik dan psikotropik. Ini tertuang dalam keputusan Kementerian Kesehatan RI nomor 1227 Menkes SKI 2004 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotik. Ya. Oke.